Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan mempelajari hadis yang pertama dari silsilah durus al-ilmiyah, yang mana disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Muttafaqun alaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ada dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai oleh Ar-Rahman, yakni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kalimat ini merupakan lafaz zikir yang perlu untuk kita dawamkan. Kita membiasakan diri untuk membaca zikir tersebut. Dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan di dalam Fathul Bari bahwa kalimat tersebut habibatani ilar rahman wa khassa lafzar rahmani bidzikri li'anna al-maqsuda minal hadith bayanu si'ati rahmatillahi ta'ala ala ibadih. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam lafaz hadis itu Nabi sebutkan kalimat Ar-Rahman, itu habibatani ilar rahman, bahwa zikir tersebut disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah Ta'ala terhadap hambanya, sebagaimana haitsu yujazi 'alal 'amalil qalil bithawabil jalil bithawabi al-jazil, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang sangat besar atas amalan yang ringan, yang sedikit. Dan disebutkan bahwa lafaz ini khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan. Maka Imam Ibnu Hajar juga mengatakan wasfuhuma bil khiffati wath thiqal li bayani qillatil 'amal wa kathratis thawab. Disifati demikian karena amalan ini sangat ringan bagi kita, tetapi amalannya besar. Amalan ini sedikit dan sebentar untuk kita lakukan. Misalnya kita baca subhanallah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Sedikit, tetapi amalannya, pahalanya di sisi Allah sangatlah besar. Dan tentunya amalan ini bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang memang menjaga zikrullah, orang-orang yang memiliki kemuliaan, kesempurnaan agama, seperti dia telah membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang haram, meninggalkan maksiat-maksiat. Inilah orang-orang yang Allah mudahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kita bisa mendawamkan, membiasakan zikrullah,
maka bersihkan diri kita dari perkara-perkara yang haram, dari perkara-perkara riba, maksiat-maksiat, ya. Dan kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim maknanya adalah, ya, anazzahallaha an kulli ma la yaliqu bihi, ya, unazzihullaha an kulli ma la yaliqu bihi, yaitu saya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Ya. Dan juga dua kalimat ini juga disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan doa yang dibaca oleh ahli surga, sebagaimana di dalam surah Yunus ayat 10 Allah katakan, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya, inilah doa yang disampaikan, yang dibacakan oleh ahlul jannah. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum jami'an, yang pertama adalah al-hathu 'ala al-muwazabati 'ala hadha dzikr wa tahridu 'ala mulazamatihi. Anjuran bagi kita untuk membiasakan zikrullah, khususnya zikir ini, ya, karena dengan demikian kita akan mudah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada orang yang bertanya kepada Nabi tentang banyaknya syariat-syariat Islam yang telah ditetapkan kepada kita. Lalu bagaimana caranya supaya itu bisa dilaksanakan dengan hati yang tenang, hati yang senang? Maka Nabi katakan, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikrullah. Pelajaran yang kedua, jamaah sekalian, itsbatu sifatil mahabbati lillahi ta'ala. Kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-mahabbah, kasih sayang, ya. Kemudian al-jam'u baina tanzihillah ta'ala wassana'i alaihi fid du'a, yaitu kita menggabungkan antara mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam doa-doa dan munajat yang kita sampaikan. Jadi kita harus memuji Allah atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Bayanu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li ummatihi al-asbab allati tuqarribuhum ila Allah wa tusqil mawazinuhum fid daril akhirah. Ini juga penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya tentang sebab-sebab yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang memberatkan, yang timbangannya berat nanti di yaumul mizan pada hari kiamat, ya. Pelajaran yang berikutnya adalah tentang isbatul mizan, ya, bahwa kita sebagai ahlus sunnah menetapkan adanya al-mizan. Kita beriman terhadap al-mizan, dan di riwayat-riwayat yang lain juga dikabarkan bahwa al-mizan itu memiliki dua neraca, ya. Dan pelajaran yang berikutnya, isbatu wazni a'malil ibad, penetapan tentang ditimbangnya amalan-amalan hamba, ya, karena dikatakan di dalam riwayat tadi tsaqilatani fil mizan, ya, bahwa amalan yang kita baca itu, zikir yang kita sebutkan tadi, itu berat di dalam timbangan. Kemudian at-tanbihu ala si'ati rahmatillah haitsu yujazi 'alal 'amalil qalil bis-thawabil jazil. Penjelasan kepada kita tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang hamba melakukan amalan yang sedikit tetapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu ini juga menjadi isyarat bagi kita bahwa amalan yang sedikit tersebut ringan sekali di lisan, tetapi
sebahagian orang merasa berat untuk mengamalkannya karena dikalahkan oleh hawa nafsunya, disibukkan oleh urusan-urusannya. Makanya Nabi katakan hujibatil jannatu bil makarih. Ya, surga itu dihiasi dengan amalan-amalan yang tidak disukai oleh hawa nafsu seseorang. Wa hujibatin naru bisyahawat. Dan neraka itu dihiasi dengan amalan-amalan yang disukai oleh syahwat manusia. Maka dari itu hendaknya kita berusaha untuk istiqamah mengamalkan zikir tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju surganya dan kita meraih keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang membiasakan zikrullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.